Studi Alih Jenjang S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, wawasan ilmu farmasi. Dalam video ini saya akan membahas secara singkat mengenai 3 poin. Yang pertama, definisi farmasi, yang kedua sejarah farmasi, dan yang ketiga pendidikan farmasi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Jika digunakan secara tepat akan menjadi obat, namun jika penggunanya tidak tepat akan berpotensi menjadi racun. Farmasi secara luas diartikan suatu profesi kesehatan yang termasuk dalam kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Sejarah farmasi. Di poin kedua, ilmu farmasi belum diketahui oleh dunia pada zaman Hippocrates pada abad 370 sampai 450 sebelum Masehi. Bapak juga dikenal dengan bapak kedokteran. Pada saat itu, tugas dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi juga menyusun ramuan atau racikan obat seperti seorang apoteker. Sehingga pada abad 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan untuk memisahkan antara ilmu farmasi dengan ilmu kedokteran. Perintah tersebut kini dikenal dengan Decret Toulouse, dan dari situlah sejarah farmasi berasal. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap terbentuknya farmasi, yang pertama ada Hippocrates pada abad 370 sampai 450 sebelum Masehi, yang juga dikenal dengan bapak kedokteran. Yang kedua, Dioscorides pada abad pertama Masehi. Yang ketiga, Claudius Galen abad 130 sampai 200 Masehi. 4, Ibnu Sina pada abad 980 sampai 1073 Masehi, dan Philippus atau yang lebih dikenal dengan Paracelsus pada abad 1493 sampai 1541 Masehi. Ilmu farmasi sendiri baru diketahui atau baru menjadi ilmu pengetahuan pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 di Prancis berdiri sekolah farmasi pertama, dan buku-buku tentang farmasi juga sudah mulai diterbitkan seperti buku pelajaran, farmakope, dan majalah. Kemajuan di Prancis ini kemudian diikuti oleh beberapa negara Eropa lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Italia. Bagaimana dengan perkembangan sejarah farmasi di Indonesia? Di Indonesia sendiri, farmasi berkembang saat zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang pada saat itu berkiblat ke Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dianggap masih cocok tetap dipertahankan. Kemudian selanjutnya ada simbol farmasi yang berupa cawan dan ular. Menurut sejarah, ceritanya berasal dari mitologi Yunani. Cawan tersebut milik Hygieia yang merupakan dewi kebersihan, kesehatan, dan sanitasi, yang juga anak dari Asclepius yang merupakan dewa penyembuhan dan pengobatan pada mitologi Yunani. Ular tersebut berasal dari Epidaurus yang merupakan peliharaan Asclepius, disimbolkan sedang minum dalam cawan Hygieia sebagai simbol penyembuhan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin ketiga, pendidikan farmasi. Sistem pendidikan farmasi terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi dirancang selesai 3 tahun, Diploma 3 dirancang selesai 3 tahun, Strata 1 dirancang selesai 4 tahun, Profesi Apoteker dirancang selesai 1 tahun, Magister Strata 2 dirancang 2 tahun, dan program doktoral dirancang selesai 3 tahun. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai farmasi.